Shalom, shalom. Shalom Ali. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini dan juga teman-teman yang dengan setia mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Liwijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya damai sejahtera selalu bersama dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan pada saya untuk saya boleh menyampaikan pesan Tuhan malam hari ini buat Bapak Ibu. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkan. Bapak Ibu, kita hidup sekarang ini kan anugerah Tuhan, amin. Kita hidup sekarang ini karena kasih Tuhan, amin. Dan Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dia yang telah menciptakan Bapak Ibu saudara saya untuk menjadi penyembah-penyembah, untuk menjadi penyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bawa hidup ini hanya untuk menyembah Dia. Dan kita persembahkan hidup ini. Kita persembahkan hati kita, roh kita, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Dia. Mari Bapak Ibu jadikan Dia, jadikan Tuhan menjadi pusat penyembahan kita. Dan itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita tadi memuji dan menyembah Tuhan, ketika kita tadi menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan boleh memenuhi tempat di mana saya berada. Dan saya percaya bukan saja di tempat saya, tetapi di tempat di mana Bapak Ibu berada, hadirat Tuhan yang sama melingkupi tempat Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ketika tadi menaikkan pujian, saya percaya kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan memenuhi kita semua. Terlebih lagi ketika kita tadi menaikkan pujian, katakan Tuhan bertata di atas puji-pujian. Haleluya. Bapak Ibu, saya juga percaya kita semua memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan malam hari ini buat Bapak Ibu. Dan biarlah firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini membuat kita semakin hari bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, akan pribadinya. Dan semakin hari kita boleh semakin kudus untuk menjadi serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-129. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship Facebook. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-129. Dan malam hari ini saya beri tema kualitas penyembahan bagian yang ke-7. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang mau bilang, aku rindu pesan-Mu Tuhan malam hari ini? Katakan amin dan lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, kita sudah belajar banyak tentang kualitas penyembahan di dalam renungan-renungan yang sudah saya sampaikan beberapa minggu berturut-turut. Sudah ada 7 poin yang sudah saya sampaikan. Dan malam hari ini kita masih di poin yang ke-7 dari kualitas penyembahan ini. Yang ke-7, kualitas penyembahan yang ke-7 adalah Bapak Ibu harus hidup semakin kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ketahuilah bahwa Tuhan menciptakan manusia ini dengan satu tujuan ilahi, yaitu kita diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan, untuk menyembah Tuhan yang kudus dan mulia. Dan kita, Bapak Ibu, saudara dan saya,
tidak mungkin menyembah Tuhan yang kudus dan mulia tanpa kita hidup kudus. Tidak mungkin seseorang menyembah Tuhan tanpa menghargai kekudusan Tuhan. Tidak akan pernah bisa kekudusan Tuhan itu dicampur dengan kenajisan. Tidak akan pernah bisa kekudusan Tuhan dan kemuliaan Tuhan itu dicampur dengan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin bisa, Bapak Ibu. Sehingga hidup di dalam kekudusan ini menjadi penting saat kita menghampiri Tuhan, saat kita menghadap Tuhan, saat kita berhadapan dengan Tuhan, saat datang untuk menyembah Tuhan, untuk kita dapat menikmati kehadiran, untuk kita dapat menikmati hadirat Tuhan, untuk kita dapat menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Dan kekudusan ini yang akan memimpin kita kepada kemuliaan yang semakin besar. Jadi Bapak Ibu, hidup kudus ini adalah proses, satu perjalanan sepanjang hidup kita. Dan itulah yang akan memimpin kita kepada kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu, kenapa kekudusan itu mahal harganya? Mari kita akan belajar dan merenungkan hal ini lebih dalam lagi. Nah Bapak Ibu, apa itu pengudusan? Secara sederhana malam hari ini, kita akan belajar tentang proses pengudusan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita tidak hanya dibenarkan, tetapi kita harus mengalami proses pengudusan ini. Karena apa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu telah dipanggil untuk hidup sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita akan membacanya di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi Bapak Ibu, tidak akan pernah bisa kekudusan Tuhan itu dicampur dengan kenajisan. Tidak akan pernah bisa kekudusan Tuhan dan kemuliaan Tuhan itu dicampur dengan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak akan pernah bisa kekudusan itu dicampur dengan sesuatu yang cemar. Tidak akan pernah bisa kekudusan itu dicampur dengan sesuatu yang tidak kudus. Tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa Bapak Ibu. Sehingga hidup di dalam kekudusan ini penting. Pengudusan ini menjadi penting. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang pengudusan ini tidak terlepas dari fase keselamatan. Dan kalau kita berbicara tentang keselamatan, ada 3 fase di dalam keselamatan. Dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan. Dan kita harus mengerti terlebih dahulu gambarannya. Jadi, ketika Bapak Ibu, Saudara dan saya diselamatkan, kita harus mengerti sebenarnya keselamatan itu apa. Nah, Bapak Ibu perhatikan, dikatakan keselamatan itu membeli 3 fase. Dan kita, Bapak Ibu, Saudara dan saya, harus melewati ketiga-tiganya. Yang pertama adalah pembenaran atau justification. Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan yang sudah saya sampaikan minggu lalu lewat link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share. Itu yang pertama. Nah, Bapak Ibu, setelah pembenaran atau justification sudah selesai, sudah tuntas dan sudah dilakukan oleh Allah, sekarang saatnya kita masuk dalam fase yang kedua dari keselamatan, yaitu fase pengudusan atau sanctification. Apa fase pengudusan ini, Bapak Ibu? Fase pengudusan ini adalah proses pengudusan, dan ini adalah proses setiap hari sepanjang hidup kita. Dan inilah yang sedang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Fase keselamatan inilah yang harus kita kerjakan. Yaitu apa Bapak Ibu? Yaitu kita harus menguduskan diri, menguduskan hati kita, roh kita, menguduskan jiwa kita, menguduskan diri kita dari pikiran, perasaan dan kehendak, menguduskan tubuh kita, yaitu dengan bantuan
dari Roh Kudus dan dengan pertolongan dari Roh Kudus. Dan fase keselamatan yang ketiga yaitu fase dimuliakan atau glorification atau glorifikasi atau pemuliaan. Dan malam hari ini Bapak Ibu kita akan belajar merenungkan apa itu glorification, apa itu glorifikasi atau pemuliaan itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, apa itu glorification atau glorifikasi atau pemuliaan itu Bapak Ibu? Glorification atau glorifikasi atau pemuliaan adalah satu pengharapan yang paling indah, satu pengharapan terakhir, satu pengharapan yang utama bagi semua orang Kristen, semua orang percaya, semua anak-anak Tuhan, semua murid-murid Yesus. Mari Bapak Ibu kita akan membaca bagian-bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan malam hari ini. Dan kita akan membacanya di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sampai 30. Surat Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan lihat dan kita akan renungkan tentang glorification ini. Bapak Ibu, setiap kita pasti memiliki yang namanya pengharapan. Karena pengharapan adalah salah satu kebutuhan manusia yang terbesar untuk kita bisa tetap dan terus hidup di dalam dunia ini. Itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah kehilangan pengharapan atau Bapak Ibu sudah kehilangan asa, maka biasanya kita akan memandang hidup ini sudah tidak ada artinya lagi dan menjadi putus asa. Betul? Bapak Ibu, ketika seseorang sudah kehilangan pengharapan, sudah tidak punya pengharapan dan menjadi putus asa, maka orang tersebut cenderung melihat hidupnya menjadi tidak berarti, menjadi tidak ada artinya, dan menjadi putus asa. Dan kalau orang tersebut bukan orang percaya, biasanya dia akan mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Jadi Bapak Ibu, pengharapan itu sangat penting dan kita membutuhkannya. Kita membutuhkan pengharapan di dalam menjalani kehidupan sekarang ini, supaya kita bisa tetap survive dalam menjalani kehidupan yang semakin sulit hari-hari ini, supaya kita tetap bertahan dan menghadapi kehidupan ini, sekalipun kita berada di tengah-tengah kesulitan sekarang ini. Dan kalau kita memiliki pengharapan, maka kita akan tetap bisa bertahan hidup. Tetapi Bapak Ibu, banyak orang-orang percaya yang menaruh pengharapannya kepada dunia ini. Dan ternyata kita tahu Bapak Ibu, dan fakta membuktikan, kenyataannya menyatakan dengan jelas bahwa ternyata dunia ini tidak pernah bisa memberikan pengharapan yang sejati. Bapak Ibu, dunia tidak dapat memberikan pengharapan yang sejati. Tapi malam hari ini kita akan memahami ada satu pengharapan yang indah yang Tuhan sudah sediakan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Glorification atau glorifikasi atau pemuliaan. Satu pengharapan yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang Kristen, bagi anak-anak Tuhan, bagi murid-murid Yesus. Bapak Ibu,
Apa yang harus kita pahami pada bagian ini, Bapak Ibu? Bapak Ibu, ini adalah doktrin. Ini adalah ajaran iman Kristen. Dan ini adalah kebenaran akan pengharapan yang paling indah. Bapak Ibu, glorification atau glorifikasi atau pemuliaan adalah ajaran iman Kristen tentang satu pengharapan yang paling indah, yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami, yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita, yang diberitahukan oleh firman Tuhan kepada kita, yang telah Tuhan sediakan bagi kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, supaya kita mengetahuinya, supaya kita memahaminya, dan kemudian mengaplikasikannya, menerapkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu, mari kita memahami apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita sebagai satu pengharapan yang paling indah, yaitu glorification atau glorifikasi atau pemuliaan ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, pertanyaannya, apa yang harus kita pahami dari ajaran tentang glorification atau glorifikasi atau pemuliaan ini? Bapak Ibu, glorification atau glorifikasi atau pemuliaan bisa didefinisikan sebagai tahapan terakhir dari sebuah urutan keselamatan, atau fase ketiga dari keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada orang percaya. Glorification atau glorifikasi atau pemuliaan ini merupakan tahap terakhir dari rangkaian keselamatan yang membentuk satu urutan keselamatan dan yang menjadi tujuan utama dari keselamatan itu sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang keselamatan, tujuan utamanya apa, Bapak Ibu? Tujuan utamanya bukan hanya sebuah tempat, tetapi juga kondisi rohani. Waktu kita menerima apa yang disebut sebagai glorification atau glorifikasi atau pemuliaan, di mana Tuhan akan membuat setiap diri orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus menjadi mulia, dimuliakan, dibuat menjadi mulia, dipermuliakan sama seperti Yesus, dimuliakan dan menjadi sama seperti Yesus Kristus. Bapak Ibu, kenapa mulia? Kenapa kita dimuliakan? Karena kita akan menjadi sama seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus. Sama seperti Kristus, itu juga yang disebut dimuliakan. Bapak Ibu, kapan itu terjadinya? Hanya pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Hanya pada waktu Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Dan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kalinya, glorification atau glorifikasi atau pemuliaan itu belum akan terjadi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, inilah yang dikatakan dalam surat Roma pasal yang ayat yang ke-29 dan ke-30. Tujuan Allah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya dari semula, supaya kita pada akhirnya kita menjadi mulia. Dimuliakan menjadi segambar dengan Yesus Kristus, serupa dengan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya kembali. Ayat yang ke-29 dan ke-30 saja. Ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Nah, kemudian Bapak, di dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya,
kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, kita itu anak-anak Allah. Dan ketika kita percaya kepada Yesus, status kita dari orang berdosa berubah menjadi anak-anak Allah. Tetapi belum nyata keadaan kita. Baru nanti ketika kedatangan Yesus yang kedua kalinya, barulah nyata keadaan kita. Amin. Nah, dari mana kita tahu bahwa kita anak-anak Allah sekarang ini? Dari firman Tuhan. Diberitahukan oleh firman Tuhan dan oleh Roh Kudus yang meyakinkan diri saudara dan saya sebagai anak-anak Allah. Tetapi nanti ketika kita menjadi serupa dengan Kristus dan melihat Kristus seperti apa adanya, kita baru tahu keserupaan kita dengan Kristus. Amin. Itulah yang akan mengkonfirmasi, yang meneguhkan bahwa betul saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, kalau kita menjadi sama seperti Kristus, pertanyaannya, sama seperti Kristus di dalam hal apa? Serupa dengan Kristus dalam hal apa? Menjadi sama seperti Kristus itu apa maksudnya? Menjadi serupa dengan Kristus itu seperti apa? Serupa dalam hal apa? Nah, untuk itu kita bukan saja mengerti tentang definisi dari glorifikasi atau glorification atau pemuliaan, tetapi kita juga harus mengerti apa yang disebut dengan nature atau sifat dasar, sifat yang melekat pada glorification atau glorifikasi atau pemuliaan ini. Bapak Ibu, sifat dari glorification, glorifikasi atau pemuliaan ini ada dua. Nature dari glorification atau glorifikasi atau pemuliaan ini ada dua, yaitu monergistik dan restoratif. Bapak Ibu perhatikan, glorification atau glorifikasi atau pemuliaan ini adalah karya Allah yang kelak akan memulihkan gambar dan rupa pada diri semua orang Kristen, semua orang-orang percaya, semua anak-anak Tuhan, semua murid-murid Yesus secara menyeluruh dan sempurna, sehingga menjadi sama seperti gambaran dan rupa yang Allah berikan, yaitu seperti Yesus Kristus, yaitu kemanusiaan yang sempurna dan yang mulia, yang tanpa dosa, tanpa kelemahan, dan tidak akan mati. Bapak Ibu, monergistik ini artinya apa? Artinya hanya karya Allah saja, hanya dapat dikerjakan oleh Allah sebagai anugerah Allah. Dan sifatnya apa Bapak Ibu? Sifatnya dikatakan restoratif. Apa itu restoratif Bapak Ibu? Restoratif itu memulihkan. Memulihkan apa? Nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu. Jadi pada waktu bicara nature glorification atau glorifikasi atau pemuliaan, ternyata ini adalah karya Allah. Glorification atau glorifikasi atau pemuliaan adalah karya Allah. Karya Allah Tritunggal pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kalinya, yang akan diterima dan yang akan dialami oleh semua orang-orang percaya, semua orang-orang Kristen, semua anak-anak Tuhan, semua murid-murid Yesus. Di mana kemudian pada waktu itu Allah akan memulihkan. Di mana kemudian pada waktu itu Allah akan memperbaharui, Allah akan memulihkan gambar dan rupa Allah pada diri kita masing-masing. Gambar dan rupa Allah pada diri kita
semuanya. Dan itu akan dipulihkan dan menjadi sempurna. Waktu gambar dan rupa Allah pada diri kita menjadi sempurna, inilah yang dikatakan dimuliakan. Menjadi mulia. Amin Bapak Ibu. Dikatakan mulia, menjadi mulia, dan dimuliakan. Kenapa Bapak Ibu? Karena gambar dan rupa Allah itu dipulihkan dan menjadi sempurna. Waktu menjadi sempurna, maka kemudian barulah dikatakan gambar dan rupa Allah pada diri kita menjadi sama seperti Yesus Kristus. Bapak Ibu, pertanyaannya, apa yang disebut sebagai gambar dan rupa Allah itu? Gambar dan rupa Allah pada diri kita. Gambar dan rupa Allah itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika Allah menciptakan manusia, dan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia adalah makhluk satu-satunya yang melekat pada dirinya gambar dan rupa Allah. Dan itu yang membuat manusia berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain. Dengan tumbuh-tumbuhan, berbeda dengan hewan. Dan menjadi begitu mulia. Karena apa? Karena gambar dan rupa Allah itu. Dan memang di dalam batasan-batasan tertentu membuat manusia itu mirip dengan Allah. Dan mewakili Allah. Nah Bapak Ibu, seorang teolog mengatakan, ketika berbicara tentang gambar dan rupa Allah, ini, Bapak Ibu, gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia, itu dikatakan bahwa manusia itu adalah man like God and represent God. Dan ini juga yang ditulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Kitab Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca kitab Mazmur pasal 8 ayat yang ke-5. Namun Kau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi Bapak Ibu, manusia itu diciptakan menurut gambar Allah, menurut rupa Allah. Maka manusia di dalam batasannya sebagai ciptaan dalam hal tertentu memang mirip dengan Allah. Punya kesamaan dalam hal apa? Ada kemampuan relasional, ada kemampuan spiritual, ada kemampuan rohani, ada kemampuan moral, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang membuat manusia diciptakan menurut gambar Allah. Tetapi pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, gambar dan rupa Allahnya hilang nggak Bapak Ibu? Tidak hilang. Tidak Bapak Ibu. Gambar dan rupa Allah itu tidak hilang. Kalau gambar dan rupa Allah pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa itu hilang, maka manusia bukan manusia lagi. Tetapi apa Bapak Ibu? Gambar dan rupa Allah pada diri manusia itu menjadi rusak. Sudah rusak. Ya, sudah rusak. Ketika dilihat oleh ciptaan yang lain. Bahkan oleh sesama manusia. Dan menjadi tidak lagi mulia. Dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23 Rasul Paulus menuliskan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, pada waktu glorification atau glorifikasi atau pemuliaan, gambar dan rupa Allah yang telah rusak pada diri orang berdosa, pada diri Bapak Ibu Saudara saya, dipulihkan dan menjadi sempurna. Nah Bapak Ibu, yang menjadi patternnya, apa yang menjadi polanya? Polanya itu siapa? Nah Bapak Ibu, polanya adalah gambar dan rupa pada diri Yesus Kristus. Bapak Ibu, berbicara gambar dan rupa, itulah yang disebut kemanusiaan. Dan yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan yang lain.
Yang membedakan manusia dan ciptaan adalah kemanusiaan yang mulia, kemanusiaan yang sempurna, kemanusiaan yang tidak punya kelemahan, kemanusiaan yang tidak bisa mati, kemanusiaan yang tanpa dosa sama sekali, sinless sama sekali, sama seperti Kristus. Bapak Ibu, sementara kita menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, di mana Allah akan mengglorifikasi atau memberi pemuliaan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, sehingga gambar dan rupa Allah yang rusak pada diri kita oleh karena dosa dipulihkan oleh Allah dan menjadi serupa dengan gambar dan rupa Allah yang ada pada diri Kristus, sehingga kita dimuliakan. Manusia ketika dalam kondisi menantikan itu, Bapak Ibu perhatikan, untuk mengganti dan mencari kemuliaan yang hilang itu, manusia terus menerus berusaha dan menggantikannya dengan apa, Bapak Ibu? Dengan kemuliaan-kemuliaan yang lain, yang tidak dapat menggantikan kemuliaan Allah yang telah hilang pada diri manusia, karena gambar dan rupa Allah pada diri manusia rusak. Karena Bapak Ibu, manusia terus berusaha dan tergantung kepada segala macam benda. Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk mengganti kemuliaannya yang telah hilang. Apa itu benda, Bapak Ibu? Harta, kekayaan, banyaknya rumah, banyaknya mobil bermerek, jabatan, kedudukan, deposito, dan seterusnya. Bapak Ibu, manusia ingin dipuji, dihormati, dihargai, dimuliakan. Bapak Ibu, apakah semuanya itu bisa menggantikan kemuliaan Allah yang telah hilang? Apakah semuanya itu bisa menggantikan gambar dan rupa Allah yang ada pada kita yang telah rusak? Tidak bisa, Bapak Ibu. Sehingga manusia terus menerus mencari kemuliaan itu. Maka tidak heran ketika manusia bergantung dan mempercayai bahwa segala sesuatu yang ada di luar dirinya bisa membuatnya mulia. Dan ternyata ketika manusia terus berusaha untuk mendapatkan kemuliaan itu dan gagal, maka manusia menjadi hilang pengharapan dan putus asa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita harus memahami glorification ini, tentang glorifikasi ini, tentang pemuliaan ini. Dan Bapak Ibu harus memahami, hanya Allah saja yang sanggup memulihkan gambar dan rupa Allah yang telah rusak, yang ada pada diri kita. Amin. Yaitu ketika kita menjadi segambar dan serupa dengan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita tahu bahwa sekalipun glorification atau glorifikasi atau pemulihan itu, pemulihan gambar dan rupa Allah pada diri kita, yang dibuatnya kita menjadi mulia, sama seperti manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Itu adalah karya Allah saja. Monergistik. Tapi bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 3 berkata, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 3 mengatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya. Kemudian dikatakan apa, Bapak Ibu? Menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Bapak Ibu, firman Tuhan menegaskan kepada kita, apa Bapak Ibu? Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya,
Kemudian dikatakan apa Bapak Ibu? Menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menantikan pengharapan itu, menantikan pengharapan apa Bapak Ibu? Menantikan pengharapan di mana Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Ketika Dia menyatakan dirinya dan kita menjadi serupa dengan Dia. Kita menjadi sama seperti Dia. Kita menjadi sama seperti Dia ketika kita menantikan apa yang harus kita lakukan. Hanya menantikan pengharapan, menanti, menunggu, duduk manis dan tidak berbuat apa-apa, ongkang-ongkang kaki, melipat tangan dan lain sebagainya. Tidak Bapak Ibu. Tetapi dikatakan apa Bapak Ibu? Tetapi dikatakan kita akan terus menerus menyucikan diri kita supaya menjadi sama seperti Dia yang adalah suci. Menyucikan diri terus menerus, menjaga kesucian diri kita, menumbuhkan kekudusan terus menerus, dan menantikan glorification atau glorifikasi atau pemulihan itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita menyucikan diri kita sendiri? Ada dua cara. Yang pertama, menjauhkan diri dari segala dosa terhadap sesama. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menjauhkan diri dari segala dosa terhadap sesama manusia. Caranya adalah dengan belajar untuk mengasihi dan menghalau kebencian terhadap sesama manusia. Bapak Ibu, ketika Rasul Yohanes berkata, mari kita, sementara kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana Bapak Ibu saudara saya akan menjadi sama seperti Dia, menyucikan diri. Konteksnya apa menyucikan diri ini Bapak Ibu? Menyucikan diri di sini adalah belajar untuk saling mengasihi. Belajar menjauhkan diri dari segala dosa. Karena dosa dekat dengan manusia. Ya, dosa itu dekat dengan manusia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20, dosa yang dilakukan terhadap Allah tidak dapat dipisahkan dari relasi dengan manusia. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Di dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 20 dan 21. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dan 21 mengatakan, Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan dengan tegas mengatakan, ketika Bapak Ibu mengasihi Allah, tetapi pada saat yang bersamaan Bapak Ibu Bapak Ibu membenci saudaranya, itu sebetulnya tidak sedang mengasihi Allah. Karena mustahil Bapak Ibu mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sedangkan melihat saudara yang kelihatan saja Bapak Ibu membencinya. Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus bisa berbuat dosa? Oh, pasti bisa Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita sudah dilahirkan kembali. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak terus-menerus berbuat dosa. Itu bedanya.
Kenapa Bapak Ibu? Karena kita sudah dilahirkan kembali. Dan kita sudah memiliki nature yang baru. Dan itu sudah diberikan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, di dalam surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang 9 dikatakan, kita bisa berdosa, tetapi kita tidak tetap berbuat dosa. Kenapa Bapak Ibu? Karena benih ilahi, benih Allah sudah ada dan tetap ada di dalam diri kita. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 mengatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Jadi Bapak Ibu, dengan jelas firman Tuhan mengatakan setiap orang yang lahir dari Allah, dikatakan apa Bapak Ibu? Tidak berbuat dosa lagi. Karena apa Bapak Ibu? Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Wow, luar biasa firman Tuhan ini Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu, itulah yang membedakan kita sekarang. Karena sebelumnya nature yang menguasai diri kita. Bapak Ibu, nature ini adalah sifat dasar yang dapat diubah. Nature yang ada pada diri kita, atau natur yang menguasai diri kita, adalah natur yang kita warisi dari orang tua. Natur yang kita terima. Natur yang kita warisi dari nenek moyang kita. Yaitu natur dosa atau sinful nature. Itulah yang membuat kita tidak mungkin tidak berbuat dosa. Karena kita telah dibelenggu. Karena kita telah ditawan oleh dosa. Tetapi ketika kita dilahirkan kembali oleh Allah, dilahirkan dari Allah, ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita mengenal Yesus, maka natur Allah yang penuh dengan kasih itu sudah ada di dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita bisa jatuh nggak ke dalam dosa? Bisa Bapak Ibu. Tetapi kita tidak akan tinggal di dalam dosa. Bapak Ibu, kalau saat ini Bapak Ibu sedang mengalami perselisihan, sedang mengalami pertikaian, sedang mengalami perasaan kesal terhadap teman, saudara seiman, atau pada orang yang berbeda pandangan, atau pada orang yang menurut kita bersalah kepada kita, atau kepada siapapun juga, jangan terus-menerus Bapak Ibu simpan. Alkitab mengatakan, jangan menipu diri kita. Kalau setiap hari kita benci, dan benci, semua dibenci, maka sebetulnya kita belum dilahirkan baru. Kita masih berasal dari si iblis. Kenapa kita masih berasal dari si iblis? Karena iblis dari semula membenci manusia. Iblis datang untuk membunuh dan membinasakan manusia. Bapak Ibu, ketika kita membenci, apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka dikatakan apa Bapak Ibu? Kebencian itu akan membuat kita jauh dari Tuhan. Kebencian Tuhan membuat kita jatuh dan menjadi pembunuh di dalam hati. Dan seorang pembunuh tidak memiliki hidup yang kekal. Kenapa tidak memiliki hidup yang kekal? Karena belum dilahirkan baru. Maka dari itu Bapak Ibu, mulai malam hari ini, mari Bapak Ibu, kita yang akan dimuliakan kelak, kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus,
kita menyucikan diri kita setiap hari dari segala dosa kita, dengan cara mengganti kebencian kita dengan kasih yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu mau melakukannya? Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, selanjutnya yang kedua, bagaimana caranya kita menyucikan diri ini Bapak Ibu? Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu berkata, saya tidak mampu melakukannya. Ya. Tapi Bapak Ibu harus ingat, ada Roh Kudus yang akan membantu Bapak Ibu untuk mampu melakukannya. Ada Roh Kudus yang akan memulihkan hati Bapak Ibu dari segala kebencian yang ada di dalam hati Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa hidup suci. Jadi Bapak Ibu, pertama-tama apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Harus menjauhkan diri dari segala dosa dan mendekatkan diri pada ajaran firman. Mendekatkan diri kepada segala firman Tuhan. Jangan sebaliknya. Kita ingin menyucikan diri kita supaya menjadi serupa dengan Yesus, tapi kita melekatkan diri kepada dosa. Sementara kita menjauhkan diri dari firman Tuhan. Jangan begitu Bapak Ibu. Jangan begitu. Kita harus menjauhkan diri dari segala dosa dan kita harus menghalau segala kebencian yang ada di dalam hati kita kepada orang lain. Tetapi pada saat yang sama Bapak Ibu mendekatkan diri kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita membaca firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Yohanes di dalam perikop di mana Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa untuk murid-muridnya, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-14 sampai 21. Injil Yohanes pasal 17 ayat 14 sampai 21 mengatakan, Aku telah memberi firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus Aku dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada-Aku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku, dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Bapak Ibu, siapa mereka itu Bapak Ibu? Mereka adalah orang-orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus. Kemudian dikatakan apa Bapak Ibu? Dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Nah Bapak Ibu, sekarang bagaimana caranya kita menyucikan diri kita, menguduskan, memisahkan diri kita untuk Tuhan? Yohanes pasal 17 ayat 17 tadi mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Bapak Ibu, kebenaranlah yang akan menguduskan kita, yang akan menyucikan kita dari dosa. Dan hanya kebenaran Allah lah yang akan menguduskan kita, yang bisa menyucikan diri kita.
setiap hari sepanjang hidup kita. Sehingga hidup kita semakin hari semakin kudus. Hidup kita semakin hari semakin suci. Dan kita diubahkan dari hari ke hari dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, kebenaran Allah itu apa? Dikatakan oleh Tuhan Yesus, firman-Mu Bapa adalah kebenaran. Dan kebenaran Allah itulah yang bisa menyucikan dan menguduskan hidup kita. Firman Tuhanlah yang akan menyucikan dan menguduskan hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin terus-menerus menyucikan diri Bapak Ibu, ingin menguduskan hidup Bapak Ibu harus mendekatkan diri kepada ajaran firman Tuhan. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Caranya adalah dengan tekun membaca, mempelajari, menghafal, dan mentaati segala ajaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu, mana mungkin Bapak Ibu bisa menyucikan diri Bapak Ibu bisa menguduskan hidup Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tidak pernah mendekatkan diri dan melekatkan diri kepada ajaran firman Tuhan. Tidak mungkin Bapak Ibu, tidak mungkin. Tidak mungkin Bapak Ibu menyucikan diri Bapak Ibu, menguduskan hidup Bapak Ibu tanpa pernah mendekatkan diri, melekatkan diri pada ajaran firman Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, ingin terus-menerus menyucikan diri kita, menguduskan hidup kita, tapi hidup kita tidak melekat kepada firman Tuhan, bagaimana kita bisa bertumbuh dalam kesucian ini Bapak Ibu? Bagaimana kita akan bertumbuh dalam kekudusan ini Bapak Ibu? Gak mungkin. Gak mungkin kita bertumbuh Bapak Ibu. Bapak Ibu, Rasul Paulus mengatakan di dalam suratnya kepada anak didiknya Timotius, di dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17, surat 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya seluruh kitab suci ini ada dihembuskan dan difirmankan oleh Allah, atau diinspirasi oleh Allah, diwahyukan oleh Allah. Dan segala tulisan ini, firman Tuhan ini berguna. Berguna untuk apa Bapak Ibu? Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga dikatakan melalui seluruh firman yang ditulis di dalam kitab suci ini, Allah akan memperlengkapi kita. Allah akan memperlengkapi Bapak Ibu Saudara saya untuk menjadi orang yang selalu menghasilkan perbuatan baik, perbuatan mulia. Amin. Nah Bapak Ibu, di akhir dari renungan ini Bapak Ibu, saya mau sampaikan satu hal buat Bapak Ibu. Apa itu Bapak Ibu? Bahwa yang menguduskan hidup Bapak Ibu, yang menyucikan diri Bapak Ibu adalah darah Kristus. Dan firman yang ada firman yang adalah kebenaran. Dan oleh Roh Kudus yang memimpin Bapak Ibu hidup di dalam seluruh kebenaran. Sehingga Bapak Ibu mampu hidup kudus dan bertumbuh di dalam kekudusan setiap hari. Bapak Ibu, Roh Kuduslah yang akan memampukan Bapak Ibu hidup kudus. Oleh sebab itu dia disebut Roh Kudus.
Roh yang menguduskan. Nah Bapak Ibu, apa yang menjadi peran kita di dalam pengudusan ini Bapak Ibu? Peran kita adalah taat dan memberikan diri untuk bisa dikuduskan. Bapak Ibu, cukup hanya taat saja? Tidak Bapak Ibu. Tapi kita butuh firman Tuhan untuk kita baca, untuk kita renungkan, untuk kita pelajari, untuk kita hafalkan, untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita pun perlu minta untuk Roh Kudus membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, menyucikan diri kita, menguduskan hidup kita ini dari segala kebencian, dari segala kenajisan, dari segala dosa yang selalu mendekat kepada kita. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan, dunia tidak mampu memberikan harapan. Tidak ada kemuliaan yang didapat dari dunia. Tidak ada kemuliaan yang dapat dunia berikan kepada manusia. Kemuliaan yang dunia berikan adalah semu dan hanya bayang-bayang saja. Tetapi kemuliaan yang sesungguhnya sudah Tuhan sediakan ketika anak manusia itu datang untuk kedua kalinya. Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan kita semua sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang kisah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, kita akan menerima glorification. Kita akan menerima glorifikasi. Dan kita akan menerima pemuliaan yang dari Tuhan. Dan itulah yang menjadi tujuan hidup kita, yaitu glorification atau glorifikasi atau pemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, di akhir dari renungan ini saya mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan satu pujian. Bekerjalah ya Roh Kudus. Biar Roh Kudus, biarlah Roh Kudus, itu Roh kebenaran yang akan memimpin hidup kita, yang akan mengatur hidup kita, yang akan mengarahkan hidup kita, yang mengendalikan hidup kita, yang menuntun hidup kita ke dalam kebenaran. Sehingga hidup kita boleh semakin kudus dan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama.
berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku, kau terutama di hidupku, kau terutama di hidupku. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat. Firman yang menembus setiap dimensi apapun, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dan percayalah ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hens dan Pastor Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan bersyukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.